Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan mengenai topik kuliah, yaitu tentang ecotourism, ya. Tourism learning in ecotourism. Baik, yaitu tentang ekowisata. Nah, kita mengenal bahwa di Indonesia banyak ragamnya tentang ekowisata. Ya, kalau kalian lihat di sini luar biasa banyaknya, mulai dari gunung, pulau dan segala macam, laut, ya, kan kemudian suku-suku itu juga banyak. Nah, ekoturism di Indonesia diantaranya adalah active volcano, yaitu pegunungan yang masih aktif. Ada juga yang masih gunung yang punya masih ada es saljunya. Kemudian danau-danau, flora fauna di laut, ya. Kemudian pantai, gua, kemudian ada juga hutan, air terjun, suku-suku dan kepulauan, banyak sekali. Wah, kita punya banyak sekali tentang ekowisata ini. Objek untuk dijadikan wisata alam, ya. Nah, penting sekali bagi kita ketahui bahwa semua yang kita miliki ini itu memerlukan manajemen yang benar. Supaya apa? Supaya bisa berkelanjutan. Nah, dengan apa caranya? Dengan mengedukasi wisatawannya, ya. Jadi semua ini tidak akan bisa berkelanjutan apabila para wisatawannya dan juga pemandunya itu tidak diedukasi. Ya, banyak sekali masalah yang kita hadapi di wisata alam. Contoh misalkan di sini ada, kalian lihat bahwa gua, ya, itu rusak. Seperti stalaktit yang ada di atas ini pada patah. Ini adalah ulah dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, ya. Damage cave, dan ini tidak bisa diperbaiki. Prosesnya untuk bisa seperti ini itu bisa sampai puluhan bahkan ratusan tahun, ya. Kemudian damage coral, di sini adalah, lihat karang-karang di laut, koral di laut rusak. Aslinya seperti ini, berwarna-warni, apabila sudah mati seperti ini. Ya, mereka karang laut ini kalau mati ya warnanya putih abu-abu, tapi kalau masih hidup warnanya bagus sekali. Kemudian kita lihat di sini danau. Banyak sampah-sampah plastik di pinggir danau. Terutama yang kita lihat di sini ada Danau Toba, ya. Kemudian vandalisme. Vandalisme itu coret-coret di batu-batuan, di gunung, ya. Pecinta alam naik gunung, bukannya bawa sangu, minum, makan, tapi mereka justru bawa pilok, cat, ya, untuk apa? Untuk menulis-nulis di batu-batu di gunung. Nah, ini adalah faktor apa? Pendidikan. Ya, bagaimana kita mendidik wisatawan supaya tidak terjadi hal demikian, ya. Kemudian sampah plastik di laut, Anda lihat ini jadi makanan penyu, ya, mereka bisa keracunan karena ini. Kemudian lihat juga di sini sampah di pegunungan, sampah plastik ini terjadi di Gunung Jayawijaya yang kita kenal dengan suatu tempat di mana di situ ada es, ada salju, tapi justru banyak plastik di sana, plastik sampah. Nah, ini adalah masalah besar bagi kita, ya. Kemudian kalau kita lihat
di sini kenapa kita membutuhkan pendidikan ya bagi wisatawan dan juga bagi pemandu wisata ya. Coba kita perhatikan di sini. Ekoturism adalah pariwisata berbasis alam. Ya, berbasis alam. Alam sudah tersedia sejak berjuta tahun yang lalu sebelum kita lahir. Kita tidak membuatnya, kita hanya memanfaatkannya untuk tujuan pariwisata. Nah, coba Anda kalian berpikir di sini ya, keberadaan alam itu sudah berjuta tahun yang lalu, kita hanya memanfaatkan. Itu sebabnya kita harus memelihara kondisinya, keindahannya, daya tariknya, keseimbangan ekosistemnya, kemurnian alamnya, kesejukan yang membuat perasaan nyaman bagi pengunjung. Dan karena Anda sekarang di bisnis wisata alam, Anda harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang akan membantu mengelola aktivitas wisatawan secara benar, terutama terhadap perilaku wisatawannya. Keberlanjutan dari wisata alam ini sangat tergantung pada semua pihak, ya. Semua pihak, pemerintah, investor, swasta, pengembang, masyarakat di sekitarnya, karyawan, dan wisatawannya, termasuk Anda sendiri, itu adalah bagian dari pengelola ekowisata, karena kita semua sebagai insan pariwisata, ya, kita harus memahami hal itu dengan baik. Ecotourism is a nature-based tourism. Ya, kita sudah bahas ini. Kemudian definisi dari ecotourism adalah natural environment, di mana lingkungan alam ini di dalamnya termasuk unsur budaya. Budaya siapa? Budaya masyarakat di sekitar alam itu. Itu termasuk ecotourism. Ecologically sustainable artinya apa? Secara ekologis, secara alami harus bisa berkelanjutan. Ya. Oleh karena itu harus ada pengembalian kepada masyarakat. Ya. Anda lihat di sini, oleh karenanya berkelanjutan ekoturism berarti harus ada pengembalian yang didapat oleh masyarakat lokal dan untuk konservasi alam jangka panjang. Ya. Jadi penghasilan dari ekowisata itu harus dikembalikan ke alam, perawatan alam, pemeliharaan alam, ya. Karena alam itu bukan buatan manusia, itu ada sejak lama. Nah, kita harus merawat, kalau tidak akan hancur. Coba Anda perhatikan wisata alam yang kita miliki di sini. Jika Anda pernah pergi ke Pindul, ke air terjun Sri Gedo, ya, itu contoh yang konkret. Banyak sampah-sampah plastik. Dulu airnya bening, dasar sungainya kelihatan, tapi sekarang sudah hijau. Ya. Nah, ini memerlukan perhatian khusus. Ya, wisata alam ini tidak hanya akan meraup hasilnya, uangnya, tetapi uang itu harus dikembalikan lagi ke alam untuk pemeliharaan, ya. Kalau tidak akan bisa berkelanjutan. Oke. Penelitian menunjukkan bahwa wisatawan dikategorikan sebagai wisatawan alam berasal dari latar belakang beragam bangsa, demografis, dan gaya hidup serta pendidikannya, ya. Menurut Price tahun 2005 dan Bayram dan Karacar tahun 2017. Bagaimanapun, meski berbeda, mayoritas wisatawan alam termasuk berpendidikan. Artinya mereka memang ingin tambah pengetahuan tentang alam, ya. Kemudian mempunyai pendapatan di atas rata-rata. Ini kalau yang betul-betul serius wisata alam, ya, yang ingin belajar tentang biota laut, ya,
tentang hutan, tentang segala macam. Mereka biasanya mempunyai pendapatan di atas rata. Karena apa? Karena memang biayanya mahal. Kemudian mempunyai minat pada lingkungan alam pada level yang berbeda-beda. Oke. Nah, motivasi dalam wisata alam. Riset menunjukkan bahwa motivasi dan perilaku turis seringkali dipengaruhi oleh keinginan pengalaman pembelajaran hal baru. Ya. Menurut Kipendorf tahun 87 memberikan rangkuman teori-teori dengan mengatakan bahwa perjalanan wisata dimotivasi oleh adanya keinginan melarikan diri dari sesuatu, escape, daripada sekedar menuju ke suatu tempat. Jadi ada alasannya kenapa melarikan diri. Kenapa? Bosan, jenuh dengan pekerjaan, ya. Nah, ini adalah tempat pelarian biasanya ekowisata ini. Dan oleh karenanya motivasi wisatawan lebih bersifat self-oriented, yaitu untuk diri sendiri. Kemudian menurut McKay tahun 1995, wisatawan juga melakukan perjalanan wisata untuk tujuan yang khusus, termasuk memperkaya pengalaman pribadi. Ya. Nah, pendapat lainnya yaitu Holbrook dan Hirschman tahun 82, tourist decision, ya, keputusan wisatawan bisa juga karena adanya didasari oleh gejolak emosional. Gejolak emosional ini artinya ya karena memang sudah jenuh dengan kondisi dia di tempatnya, sudah pekerjaan menumpuk mungkin, ya. Apalagi setelah mengerjakan pekerjaan yang dalam jangka waktu panjang tidak beristirahat, secara emosional memutuskan saya harus rileks, saya harus berwisata, ya. Miles tahun 91, Oisal dan Hagan 93, Prentice tahun 98. Gejolak ini, emosi ini difasilitasi dengan kualitas destinasi yang dituju. Jadi sudah emosi, destinasinya juga bagus, jadi cocok, ya, orang sudah ingin pergi, ada yang tempat tujuan yang bagus. Kemudian Shawbrook dan Horner tahun 99 ditambahkan adanya learning experience karena inginnya belajar sesuatu, ya, bukan hanya sekedar relaksasi, bukan hanya nyantai, tapi ingin belajar sesuatu yang ada manfaatnya. Oke. Nah, operator ini adalah pemandu atau penyedia pengelola wisata. Pengelola wisata yang differentiate, yang mempunyai produk atau pelayanan yang beda, ya, itu akan cenderung bisa dapat sustain, bisa bertahan, di mana di dalamnya melibatkan atau memasukkan program edukasi. Ya, bukan sekedar memandu wisatawan jalan-jalan tanpa ada edukasi. Nah, biasanya pemandu-pemandu yang dengan edukasi begini, ini yang dicari oleh wisatawan ekoturism, ya. Jadi intinya adalah memberikan informasi tambahan tentang wisata alam tersebut. Ya, high quality environmental education program. Ini harus Anda perhatikan. Jadi pengelola wisata bukan hanya menyediakan alat-alat, menyediakan tempat, tapi juga ada ilmu baru yang diberikan kepada wisatawannya. Kemudian learning opportunities. Ya, what is environmental learning? Learning is an enduring change, artinya perubahan perilaku yang terus-menerus. Ya, pembelajaran adalah perubahan perilaku, tujuannya untuk itu. Oleh karena itu apa? Isyarat seseorang yang telah mengalami pembelajaran. Pertama, knowledge,
pengetahuannya bertambah. Ya. Yang kedua, skillnya bertambah, keterampilannya bertambah. Mungkin tadinya tidak tahu bagaimana menanam pohon atau bagaimana mengayuh untuk kayak atau untuk rafting segala macam, ya belum pernah pegang alat, dia jadi lebih skillnya lebih nambah. Kemudian tadinya tidak bisa berenang, ya diberikan alat, kemudian snorkeling jadi bisa, ya artinya tidak minimal dia berani. Orang yang tidak bisa berenang pun untuk snorkeling berani, karena apa? Pakai pelampung. Ya, keterampilannya tambah. Kemudian strategis, berpikir strategis, ya. Artinya begini, yang tadinya tidak peduli, dia jadi punya ide-ide baru bagaimana supaya alam ini bisa dijaga dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Strategi artinya jangka panjang. Ketika sudah menikmati alam di situ, dia akan berubah pikiran. Ada timbul-timbul strategi baru di mana ada keinginan-keinginan untuk bisa mempertahankan keadaan alam, ya. Kemudian beliefs, di sini timbul tambah keyakinan bahwa alam itu terbentuk sejak lama dan pasti ada yang menciptakan. Nah, misalkan seseorang yang pernah naik gunung sampai puncak, ya, di atas puncak melihat ke atas bintang-bintang bertebaran, kita merasakan diri kita kecil sekali. Nah, ini beliefs akan muncul. Keyakinan akan sang pencipta akan muncul. Kemudian yang kelima adalah attitude and behavior, adanya perubahan sikap dan perilaku. Yang tadinya merusak, dia jadi memelihara. Yang tadinya tidak peduli, jadi peduli, ya. Yang tadinya tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya, sekarang mulai dia kritis. Kemudian ada orang yang merusak, dia ikut memberikan pengarahan atau memberikan pengetahuan baru kepada orang-orang tersebut supaya tidak merusak alam. Nah, hal-hal seperti ini, sikap yang paling tinggi adalah perubahan sikap and attitude and behavior. Ketika orang sudah mengalami perubahan sikap dan perilaku, ya, ketika sikap dan perilaku sudah berubah, maka dapat dikatakan dia sudah mengalami perubahan yang tertinggi, ya. Sikap terhadap keyakinannya bertambah, perilakunya berubah, ya. Kemudian cara berpikirnya berubah, skillnya menambah, ya. Kemudian knowledge-nya juga tambah. Nah, ini semua kita bisa lihat dari sikap dan perilaku. Oke. Baik, dilanjutkan. Bagaimana supaya wisata alam ini bisa berkelanjutan dalam jangka waktu lama? Kita lihat di sini sekarang. Ya. Sustainable competitive advantage, adanya keuntungan kompetitif yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Ya. Apa kaitannya dengan environmental learning? Nah, coba kita lihat di sini. Menurut Lewis tahun 93 ada dua bentuk competitive advantage. Ya, adanya peluang-peluang berkompetisi, keunggulan kompetisi. Bagaimana bisa keunggulan kompetisi? Banyak sekali pengelola tempat wisata alam, banyak sekali, ya. Dan di antara mereka juga ada kompetisi, ya, saling bersaing satu dengan yang lain. Nah, bagaimana persaingan ini bisa diatasi dalam jangka waktu panjang? Pertama, itu adanya cost leadership.
yaitu membuat biaya murah. Artinya biaya masuknya murah. Ini untuk siapa? Untuk mass tourism, yaitu wisata massal. Ya, kalau Anda lihat ada pariwisata, mereka menggunakan bis, ya banyak sekali orang-orang ya yang diangkut di situ menggunakan bis, kemudian masuk dalam suatu tempat wisata. Nah, ini biayanya dimurahkan. Kenapa? Karena tidak ada resiko kerusakan alam. Ya, contoh kalau kalian ke Gua Gong di Pacitan misalkan, wisata alam itu sudah ada di gua, itu sudah ada ram, ya pegangan tangan, handrail, dan juga ada anak tangganya. Jadi setiap orang melewati jalur yang sama yang sudah dibuat oleh pengelola. Nah, ini alamnya tidak akan rusak. Oleh sebab itu disebut dengan mass tourism dengan biaya yang relatif murah, ya. Yang kedua, differentiation, yaitu unique benefit that attract a price minimum. Informal environmental education by ecotourism operators. Ya. Jadi di sini ada pendidikan di dalamnya. Ya. Biaya masuknya mahal. Ya. Kenapa dibuat mahal? Karena memang untuk membatasi wisatawan yang masuk. Ya, contoh misalkan kalau sebagai contoh konkret, misalkan wisatawan pariwisata di Raja Ampat, ya untuk ke sana saja sudah mahal. Kemudian biaya untuk keliling di Raja Ampat pun sangat mahal. Kenapa dia perlu dibatasi? Karena ketika orang sudah masuk, terjun ke dalam laut, melihat koral, ya melihat biota laut, itu tidak bisa terkontrol sehingga mereka merusak pun bisa, gitu ya. Seperti terjadi juga di Ligitan dan Sipadan yang sekarang menjadi wisata Malaysia, itu juga sudah rusak. Kenapa? Karena sehari 2000 wisatawan menyelam, tidak terkendali, akhirnya alamnya rusak, flora faunanya rusak. Apakah bisa diperbaiki? Tidak bisa. Membutuhkan waktu 20 tahun lebih untuk bisa kembali seperti semula, tapi pun itu tidak begitu bagus, ya tidak sempurna seperti awalnya. Ya, jadi differentiation ini dimaksudkan adalah strategi untuk memasarkan ekowisata. Ya, di dalamnya ada edukasi, ya, biaya mahal dan segala macam. Kenapa? Karena memang untuk memproteksi alamnya, ya. Jadi ada dua strategi di dalam memasarkan ekowisata: cost leadership dan differentiation. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, semua tergantung pada kondisi alam yang dipasarkan atau alam yang digunakan sebagai pariwisata. Nah, kita melihat di sini bahwa provision of high quality environment, informal environmental education have potential to provide a sustainable competitive advantage to an operator's company. Artinya apa? Penyediaan pendidikan tentang alam secara informal yang berkualitas tinggi itu akan memberikan atau mempunyai potensi bagi mereka yang mengelola agar bisa berkompetisi dalam jangka panjang. Ya, jadi ekowisata kalau tidak ada pendidikan di dalamnya, sekedar jalan-jalan menikmati, nah, itu tidak ada potensi untuk berkompetisi, pasti akan mati lambat laun, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh gua, ya. Contoh ekowisata berupa gua
ini sudah ada staircase-nya, sudah ada jalurnya, orang tinggal mengikuti jalur, ya, melihat kondisinya semua. Ya, ini namanya apa, ini namanya apa, ya. Semua akan dijelaskan oleh pemandu. Nah, di sini tidak akan rusak wisata alamnya. Ini bisa untuk mass tourism, ya. Kemudian kalau Anda lihat ini adalah contoh Raja Ampat. Kalau yang seperti ini untuk mass tourism pasti akan hancur. Tidak akan bisa bertahan dalam jangka waktu panjang. Ya, oleh karena itu perlu strategi. Yang pertama strateginya adalah differentiation, ya, yaitu untuk membatasi wisatawannya. Ya, yang keduanya adalah price leadership, yaitu membuat murah biayanya untuk mass tourism. Oke, baik. Nah, kita lihat di sini kan sekarang, ya, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh wisatawan. Ya. Nah, ini ada ilmunya semua, ya. Kapan, berapa lama koral itu akan terbentuk, ya, dan bisa hidup. Koral yang hidup itu bagus sekali warnanya, tapi yang sudah mati warnanya kusam seperti ini, ya. Nah, ini yang perlu kita sadari, bahwa mengelola wisata alam itu membutuhkan pengetahuan, ya, tidak sekedar alat-alat, fasilitas, ya. Pengetahuan siapa? Pemandunya juga perlu pengetahuan, ya. Pemandunya sangat memerlukan pengetahuan. Baik, sampai di sini kuliah untuk ekoturism. Apabila ada pertanyaan, silahkan Anda tuliskan di komen di Google Classroom. Nanti akan saya respon di situ. Baik, terima kasih. Selamat siang.